Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Fadlan Kalma. Pada kali ini saya akan membicarakan tentang pembangunan berkelanjutan. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu pada bab 1 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Jadi, berdasarkan undang-undang tersebut, dapat kita fahami bahwasannya paradigma pembangunan yang semula berfokus pada pertimbangan ekonomi semata itu telah bergeser kepada paradigma pembangunan dengan sektor lingkungan dan sosial sebagai sektor yang tidak bisa ditinggalkan. Lalu, esensi dari pembangunan berkelanjutan itu adalah internalisasi dampak dari setiap tindakan sosial dan ekonomi terhadap lingkungan hidup, dalam artian setiap kegiatan sosial dan ekonomi itu perlu menghindari, mencegah, atau memperhitungkan dampaknya terhadap kondisi lingkungan hidup, agar lingkungan hidup itu tetap menjalankan fungsinya untuk menopang kehidupan saat ini dan di masa mendatang. Selama ini, seringkali pembangunan ekonomi itu menjadi fokus utama dan ukuran dalam pencapaian dari keberhasilan pembangunan di semua negara. Namun seringkali dampak terhadap lingkungan itu tidak diperhitungkan dan dibiarkan menjadi tanggung jawab masyarakat. Ini akan menjadi korban baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Jadi analisis terhadap dampak lingkungan itu perlu menjadi pemahaman pada setiap masyarakat Indonesia dan menerapkannya tidak hanya dalam perilaku ekonomi namun juga terhadap perilaku sosial. Selama ini dampak lingkungan itu ditanggung atau menjadi beban masyarakat, bukan menjadi beban biaya pelaku ekonomi dan bukan menjadi kebiasaan dari perilaku sosial masyarakat Indonesia. Pembangunan berkelanjutan itu memiliki 17 tujuan yang merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari pembangunan milenium. Adapun tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu seperti masalah kemiskinan, ketahanan pangan, hidup sehat, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih, energi, pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur. Lalu ada mengurangi kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, ada lagi konsumsi dan produksi, perubahan iklim, ada lagi mengenai ekosistem laut, ekosistem darat, masalah perdamaian dan keadilan, dan kelembagaan yang tangguh serta kemitraan.
Jadi untuk mencapai tujuan tersebut tentunya harus melibatkan upaya bersama dari generasi saat ini dan generasi mendatang, yaitu dengan menyeimbangkan 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan, yang mana yang harus dijalankan secara terintegrasi. Munculnya berbagai masalah, ketersediaan bahan pangan, air tanah, dan energi, itu merupakan akibat dari tindakan manusia yang melakukan eksploitasi secara berlebihan. Nah, melalui konsep pembangunan berkelanjutan, maka pengelolaan sumber daya alam itu harus dilakukan secara hati-hati agar generasi yang akan datang itu tetap dapat menikmati kekayaan alam, karena kekayaan alam yang layak. Oleh karena itu, pendayagunaan sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat itu harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab, serta sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan itu erat kaitannya dengan lingkungan dan tata ruang. Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup itu harus menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Itu dikarenakan pembangunan berkelanjutan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan fungsi dari lingkungan, itu termasuk sumber daya alam yang ada di dalamnya. Jadi penyelenggaraan penataan ruang itu harus memperhatikan kondisi geografis, sosial budaya, seperti demografi, sebaran penduduk, serta aspek potensial dan strategis yang lainnya. Hasil dari penyelenggaraan penataan ruang ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development yang dapat memadukan pilar ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan pemerataan pembangunan. Lalu, pembangunan berkelanjutan setidaknya memiliki 4 prinsip, yaitu yang pertama adalah pemerataan dan keadilan sosial. Pada prinsip yang pertama ini itu mempunyai makna bahwa proses pembangunan itu harus tetap menjamin pemerataan sumber daya alam dan lahan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dan pembangunan juga harus menjamin kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Lalu yang kedua adalah menghargai keanekaragaman atau diversity. Maksud dari prinsip yang kedua ini adalah keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya itu perlu dijaga dalam menjamin keberlanjutan itu dikarenakan keanekaragaman hayati berhubungan dengan keberlanjutan sumber daya alam. Sedangkan keanekaragaman budaya berkaitan dengan perlakuan merata terhadap setiap orang. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan itu mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam, di mana manusia dan alam itu merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri.
Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah prinsip, yaitu perspektif jangka panjang. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan itu berorientasi tidak hanya masa sekarang, akan tetapi masa depan. Untuk menjamin generasi mendatang mendapatkan kondisi lingkungan yang sama atau bahkan lebih baik. Jadi, pembangunan berkelanjutan itu pada dasarnya merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan mengindahkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Dan adapun proses pembangunan berkelanjutan itu bertumpu pada 3 faktor, yaitu yang pertama adalah kondisi sumber daya alam, kedua kualitas lingkungan, yang ketiga adalah faktor kependudukan. Ketiga faktor tersebut itu mengingatkan bahwa pembangunan berkelanjutan itu perlu memuat ikhtiar untuk memelihara keutuhan fungsi tatanan lingkungan agar sumber daya alam itu dapat secara berlanjut menopang proses pembangunan secara terus-menerus. Itu dari generasi ke generasi untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Lalu pada umumnya masalah yang dihadapi oleh banyak negara itu seperti tingkat pertambahan penduduk yang cepat bersamaan dengan tingkat kerusakan lingkungan yang cepat pula. Dan dampak dari itu akan menimbulkan desakan yang besar akan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk memenuhi permintaan penduduk yang terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dari materi yang sudah kita bicarakan, dapat kita simpulkan bahwasanya pembangunan berkelanjutan yang menjadi tujuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu hendaknya menjadi pedoman dalam meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dan dengan diterapkannya pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang, maka kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup itu dapat meningkat. Sumber daya alam yang diperlukan oleh manusia itu memiliki keterbatasan, baik kualitas maupun kuantitas. Sumber daya tertentu itu juga memiliki keterbatasan menurut ruang dan waktu. Ada kalanya manusia itu sangat ditentukan oleh keadaan alam sekitarnya. Sangat ditentukan oleh keadaan alam sekitarnya sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan alam. Oleh karena sebab itu, diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Lalu dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh United Nations, maka diharapkan pelaksanaan prinsip tersebut itu dapat meningkatkan daya dukung lingkungan sehingga kehidupan masa mendatang itu tetap terjamin hak-haknya akan lingkungan hidup yang lebih baik. Mungkin ini secara garis besar materi tentang pembangunan berkelanjutan.
Tentunya ini masih banyak sekali kekurangannya, dan ini bisa kita diskusikan lagi apa saja yang kurang, dan bisa dimasukkan dalam komen channel ini. Nanti akan saya jawab. Mudah-mudahan ini bisa menambah hasanah ilmu pengetahuan. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Nantikan lagi sesi selanjutnya bersama saya, Fadlan Kalma. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.